Baik Kapitra, sebelumnya kan sudah kami informasikan nih tema yang akan kita diskusikan malam ini ya tentang masa depan buku di era digital ya. Nah, Kapitra kan aktivitasnya sebagai pegiat literasi, aktif menulis buku juga. Nah, menyikapi tema yang kami bangun menurut Kapitra itu gimana sih? Ya, temanya sangat dahsyat ya pada malam hari ini membahas tentang masa depan buku di era digital. Cuman ada beberapa hal yang sebenarnya perlu kita brainstorming di awal bagi saya. Saya berpendapat bahwa selain membahas buku di era digital hari ini, yang harus kita bahas adalah tentang masa depan generasi di era yang begitu instan dan hiperkompetisi. Kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa hari ini tuh ketika kita melihat buku, coba kita bandingkan dengan pada saat lalu-lalu sebelum era digitalisasi yang kemudian hadir menerpa kita begitu dahsyat hari ini. Apa yang saya sampaikan bahwa perbandingan antara saat ini dengan saat masa lalu itu aktivitas membaca, aktivitas literasi, aktivitas menulis masih sekali kita dapatkan. Tetapi kalau di era saat ini menjadi sesuatu yang amat langka. Ditambah lagi misalkan ketika kita dimudahkan oleh berbagai akses ya. Contoh misalnya di era hari ini kita mengenal ChatGPT, perkembangan AI dan seterusnya. Kita mengenal dengan e-book misalkan yang berkeliaran di Google misalkan di Google Scholar ataupun di tempat yang lainnya dan ini tuh banyak lagi. Tetapi apakah iya kita hari ini generasi kita mampu menjawab segala bentuk tantangan zaman gitu? Jadi ada dua hal sebenarnya yang perlu kita perlihatkan di era saat ini mengenai bagaimana masa depan buku di era digital. Yang pertama yang mau saya bahas adalah tentang suatu konsep yang disebut dengan sandaran etos gitu, atau sandaran etiknya. Bagi saya cara menghargai penulis itu adalah dengan bagaimana kemudian kita menorehkan rasa kesantunan. Apa yang saya maksud dengan rasa kesantunan ini adalah bagaimana kemudian kita membeli bukunya ya atau membeli karyanya itu secara sederhana. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ibaratnya buku itu sama halnya dengan makanan, sama-sama menjadi kebutuhan bagi kita. Satu mengisi daripada kebutuhan jasmaninya kita untuk memudahkan segala aktivitas kita untuk bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Satu untuk mengisi isi kepalanya kita. Jadi ada dua hal yang kemudian membutuhkan protein isi kepala sama protein perut gitu. Nah itu yang menjadi konsepnya. Nah hari ini ketika kita melihat masa depan buku di era digital, mau tidak mau misalkan buku berpindah ke tempat itu ya, itu adalah suatu konsep adaptasi karena kita hidup di zaman yang hiper kompetisi dan juga kemajuan teknologi. Tetapi yang menjadi problematiknya adalah apakah kita telah mempersiapkan itu untuk bagaimana kemudian kita memudahkan uh, membaca misalnya, atau yang kedua misalkan kita memberikan kemanfaatan kepada penulis, kita memberikan kemanfaatan kepada si pembuat karyanya dan seperti itu. Jadi sandaran etos itu salah satu hal yang menjadi fundamental value untuk kita letakkan kepada hal yang utama gitu. Karena ketika kita kehilangan etos, bagaimana caranya kita ingin memberikan kesantunan terhadap sesama. Nah, ketika kesantunan itu sudah tidak ada, inilah yang kemudian akan menjadi suatu perjalanan yang akan terjadi di zaman hari ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah lain daripada kendaraan etos kita melihat perkembangan buku di digital hari ini. Adalah kita hidup di zaman pertentangan literasi dan juga di era kemajuan teknologi. Dalam hal ini banyak hal ya sebenarnya yang mau saya sampaikan. Ada semisal di game online yang begitu banyak kedatangan hari ini. Ini sebenarnya kompetisi antara literasi dan kompetisi antara yang lainnya seperti game online misalkan kita sebut saja seperti PUBG, kita sebut saja seperti Mobile Legends dan seterusnya. Nah, apakah ketika misalnya literasi bertransformasi menjadi e-book, bertransformasi menjadi bahan bacaan secara digital, ya, apakah kita mampu bersaing dengan hal-hal yang lainnya gitu seperti game online ini juga masih menjadi salah satu PR ya sebenarnya bisa kita persandingkan ataupun tidak kita persandingkan tergantung stigma kita cuman yang ingin saya sampaikan di awal tadi pesannya bahwa sebelum memotret buku itu yang harus kita potret terlebih dulu adalah masa depan generasi daerah yang berbeda dan berkompetisi adalah kita hidup zaman yang tepatnya mengenal dengan istilah bonus demokrasi. Teman-teman kalian, bonus demokrasi zaman yang begitu membuat kita
harus senantiasa meledakan atau meningkatkan ikhtiar yang kita miliki. Nah, hari ini misalnya kita memotret bonus demografi, jumlah usia produktif kita itu di kalangan pemuda misalkan telah menggapai peningkatan yang begitu signifikan. Nah, sekarang banyak sekali masalah di kita. Nah, bagaimana kemudian kita mampu memenangkan era bonus demografi ini ketika misalnya budaya literasi itu akan semakin hilang gitu. Bagaimana kemudian kita mampu meledakan budaya literasi kalau misalnya tidak ada sandaran etos tadi yang di awal gitu. Misalnya nih, si penulis, si pembuat karya malas kembali untuk menulis, malas kembali untuk membuat karyanya dan sebagainya. Kenapa? Karena apresiasinya yang kurang. Nah, sedangkan kalau kita melangkah kepada teori kebutuhan yang dikemukakan oleh apa namanya Abraham Maslow tentang kriteria piramida itu juga itu dibahas tentang ada namanya kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan diri, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan aktualisasi dan kebutuhan apresiasi. Nah, kebutuhan apresiasi inilah yang kemudian ini ya rawan bermasalah gitu ketika kita memotret tentang masa depan itu di era digital. Bagaimana caranya kita mengapresiasi yang baik kepada para penulis yang kemudian menorehkan jasanya, menorehkan buah pikirnya untuk kemaslahatan umat gitu. Itu yang paling penting sih. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita potret gitu. Dan jangan sampai ketika itu menjadi sesuatu yang sifatnya dekadensi, penurunan daripada kontribusi penulis, yang kita khawatirkan adalah era digital ini tidak dikuasai lagi oleh literasi. Misalkan terjadi juga penurunan, tetapi dikuasai oleh hal-hal yang lainnya, yaitu aktivitas sosial media atau misalnya aktivitas game atau aktivitas apa gitu loh. Itu dari saya kata. Ya, baik. Artinya apa? Kata kunci yang saya bisa ketik dari statement awal Kapitra ini adalah adaptasi ya gitu ya. Nah, masa depan buku ini dan era digital ini seorang penulis memang dituntut untuk adaptable ya gitu ya. Adaptable terhadap pengalaman yang ada, yang mana dia harus tidak bisa menolak dan konsekuensinya harus adalah percepatan adaptasi ya gitu. Nah, cuma saya kan ini ya, ada perilaku masyarakat yang berubah. Dulunya akses informasi itu orang-orang mencarinya di perpustakaan ya kan gitu. Sekarang kan perilaku masyarakat berubah. Akses informasi itu semua berasal dari gadget gitu. Nah, gadget inilah, perilaku bermain gadget inilah yang membuat buku ini apakah masih memiliki masa depan yang baik atau tidak. Karena gini, buku memang harganya murah, tapi keinginan daya beli masyarakat untuk membeli buku kan tidak, ketimbang HP atau gadget. Gadget harganya mahal, tapi daya beli masyarakat itu atau kalangan muda khususnya itu tinggi. Nah, ini kan jadi saya timbul sebuah pertanyaan gitu. Apakah masih zaman menulis gitu, menulis buku begitu? Ya, ini menarik ya tentang motivasi menulis. Sebenarnya ketika kita membahas tentang menulis, apakah zaman hari ini kita menulis sangat zaman sekali, dan ini menjadi penekanannya bahwa ketika kita tidak menulis maka kita tidak bisa mengakselerasikan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Saya pernah baca salah satu karya yang dituliskan oleh Aswar Saputra dalam bukunya yang berjudul Mass Surgery. Itu sangat sederhana banget konsep yang kemudian disampaikan oleh Aswar Saputra itu tentang klasifikasi ilmu pengetahuan, bahwa pengelompokan ilmu pengetahuan itu terbagi atas 3 hal. Yang pertama membaca, yang kemudian kedua berdiskusi, dan ketiga adalah menulis. Nah, sampai kemudian kita masuk kepada fase hierarki tertinggi, itu kemudian diulangi secara terus-menerus. Jadi membaca, berdiskusi, dan menulis. Apa maksudnya adalah bahwa ketika kita membaca, kita memiliki pengetahuan murni. Nah, ketika kita berdiskusi, pengetahuan murni si A dan pengetahuan murni si B itu kemudian mengalami suatu proses perselisihan pemikiran. Nanti pada akhirnya itu akan mengalami yang namanya penjernihan akademik, atau bagaimana kemudian kita menghadirkan ilmu pengetahuan yang sama-sama diterima oleh si A maupun si B. Akhirnya pengetahuan yang objektif dan komprehensif. Nanti pada akhirnya untuk mempatenkan ilmu pengetahuan itu dalam bentuk long time memory, baru kita masuk dalam kategori menulis. Nah, makanya saya sangat sepakat nih apa yang disampaikan oleh Pramoedya Anantatur bahwa menulis adalah kerja-kerja keabadian.
Ini Ya, sebenarnya ada motivasi ya yang tersendat dalam kalimat itu. Kalau kemudian Manto mengatakan bahwa ini menulis adalah jalan yang mengatakan kita menuju keabadian, saya langsung bertanya-tanya letak abadinya di mana gitu. ya, Itu kan menjadi pertanyaan sambutan daripada pernyataan yang disampaikan oleh Pramudian Antatur. Sampai kemudian saya mengalami suatu perenungan bahwa ada saatnya kita membentuk sejarah, ada saatnya sejarah membentuk kita. Nah, kalau misalnya hari ini Insinyur Soekarno, Buya Hamka, Muhammad Nasir, Sultan Syahrir dan seterusnya, mereka sebenarnya kalau kita lihat secara fisik, mereka sudah tidak membersamai kita di dunia hari ini. Tetapi secara ilmu pengetahuan, mereka tetap hidup dan mereka akan abadi bagi siapa saja yang membaca karyanya. Jadi ada saatnya kita membentuk sejarah dan ada saatnya sejarah membentuk kita. Dan kalau sampai dikatakan apakah menurut penting hari ini di era tantangan yang begitu besar dan begitu dahsyat ya, bagaimana caranya tetap menurut adalah salah satu hal untuk mengantarkan kita kepada narasi apa yang kami pengetahuan itu. Karena sama halnya ketika kita menulis, saya sendiri memiliki experience ketika saya menulis ya, saya katakan bahwa saya sedang membatasi diri saya seperti itu. Karena semakin banyak saya mengetahui sesuatu, maka semakin banyak pengetahuan yang tidak saya ketahui. Cak dasarnya gitu. Saya ketika saya menulis, misalnya di buku pertama, saya adalah kunci, saya langsung bertanya-tanya, kok ini bisa gini ya, kok ini bisa gini, bisa gini. Nanti kemudian kembali ke fase awal yaitu membaca lagi baru buku selanjutnya, selanjutnya ya. Selalu untuk menulis karena ada juga nih salah satu narasi sebenarnya yang menarik juga yang disampaikan oleh Tom Nichols dalam bukunya Deep of Expertise bahwa semakin hari kemampuan manusia untuk mendalami suatu masalah dari berbagai perspektif semakin menurun dan berkurang. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan di era hari ini atau di era digital. Terbiasa berpikir instan dan tidak terdorong untuk mengevaluasi suatu topik secara komprehensif. Kenapa? Karena sedikit-sedikit tanya Om Google apa yang dimaksud dengan ini gitu, atau tanya apa gitu, tanya AI misalkan, ChatGPT dan seterusnya. Nah ini yang menjadi problematikanya. Tapi beda halnya ketika kita membaca buku, maka pengetahuan itu jatuhnya tidak begitu besar, tidak begitu banyak ya. Tapi daya penyerapannya juga jauh lebih dahsyat. Itu bagi saya kan. oke. Kata kunci yang bisa saya petik adalah eh, keterampilan menulis ini masih relevan dan masih penting ya dimiliki oleh seorang gitu, apalagi anak muda gitu ya. Betul. Nah, zaman dulu dan zaman sekarang kan beda. Kalau konteksnya Pramudian Antaturk yang Kapitra kutip itu menulis untuk keabadian, itu mungkin konteksnya karena wadah mengekspresikan ide gagasan itu hanya melalui buku pada saat itu. Nah, konteks sekarang berbeda, gitu ya. Konteks orang mengekspresikan ide gagasan itu sekarang nggak mesti harus melalui buku. Misalnya nih, muncul seorang konten kreator. Konten kreator kan banyak nih bertebaran di jagat maya di sosial media dengan membuat satu karya di platform medsos. Nah, bukankah itu juga salah satu bentuk mereka sedang mengupayakan untuk mengabadikan diri begitu ya? Contohnya Bang Riang, ya kan? Bang Riang itu seorang penulis, tetapi opini-opininya yang dia tuangkan dalam bentuk konten itu sangat apa ya mampu memberikan pembentukan opini kepada publik kita. Nah, gimana menurut Pak Peter? Ya pada dasarnya ketika kita masuk dalam aspek literasi, tahapannya ada tiga hal. Ada lembaga yang tadi kita sampaikan, dan kedua ada diskusi, dan yang ketiga ada pada fase kepenulisan. Ketika kita membaca, maka ekspresi yang akan muncul ada banyak hal. Bisa jadi kita melanjutkan ke fase diskusi sampai pada tingkat kepenulisan. Atau misalnya kita juga menyampaikan dalam bentuk misalkan memberikan wacana sosial kepada masyarakat yang kemudian ingin kita edukasi dan seterusnya. Tidak ada permasalahan. Tapi bagaimana kemudian apa yang kemudian kita baca itu mampu memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Kalau masalah penyampaian sepertinya mau disampaikan lewat jalan konten kreator, mau disampaikan lewat jalan penulisan, itu merupakan hal yang sifatnya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau misalnya Bang Rian Farhadi sampaikan tadi bahwa lebih senang dengan konten kreatornya, ya
itu salah satu hal yang dikuasai oleh beliau gitu, gimana menyampaikan suatu permasalahan misalkan di kebijakan apapun itu dengan cara menyampaikannya lewat dunia atau menyampaikannya lewat video dan sebagainya tidak ada masalah, tetapi proses awalnya pasti akan bersentuhan dengan jalan-jalan seperti itu. Kenapa? Karena pokoknya apapun itu yang akan dibahas pasti akan bersentuhan dengan riset, bersentuhan dengan narasi apa yang akan kita bangun gitu. Nah itu yang tadi saya sampaikan bahwa di era digital ini kreativitas kita sedang diuji dan sedang dikenal. Mau disampaikan lewat ya, atau disampaikan lewat misalkan kita buat platform media misalnya ya, kalau misalkan seperti menjadi manusia, seperti Filipina ini yang dirintis oleh Bang Haji Sudardika dan seterusnya, itu hal-hal yang sifatnya sesuai dengan kreativitas yang kemudian kita miliki, dan bagaimana kemudian apa yang kita hasilkan itu memberikan manfaat kepada siapa saja yang menerima manfaat itu gitu. Jadi keputusan itu tidak dianggap seperti hal yang sifatnya ujungnya jadi buku gitu, enggak seperti itu. Intent itu mahal. Bisa dijadikan itu, bisa dijadikan sebagai opini di koran misalnya, opini di media, opini di manapun itu, atau ya, kan kita masing-masing punya kata, kita masing-masing punya yang kita, kita bisa jadikan yang media kita sebagai platform untuk menulis gitu. Misalnya nih, media misalkan aktif menulis membahas tentang demokrasi, aktif menulis membahas tentang kebangsaan dan seterusnya, itu bisa saja kita jadikan. Jadi tidak dipersempit dengan hal yang sifatnya kita ya, yang kita lihat sehari-hari misalkan seperti buku, tidak, tetapi ada banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai tempat pengamalan yang ada di media sosial. Itu kalau bagi saya kan Betul. Artinya adalah era digital ini anak muda sekarang itu ditantang untuk bisa bisa memanfaatkan platform digital ini untuk kreatif atau berkreativitas ya, mengungkapkan mengkreasikan apa yang dia tonton, apa yang dia baca begitu dalam bentuk karya, dan nggak mesti harus bentuknya buku ya kan gitu. Ngomongin anak muda ini ya kak, Kapitra, saya tertarik dengan salah satu judul bukunya Kapitra yang berjudul Jalan Panjang Bonus Demografi gitu. ya. Sekilas buku ini seolah-olah ide dan gagasan Kapitra dan harapan-harapan Kapitra tuangkan di dalamnya bagaimana kesiapan anak muda gitu ya menjemput bonus demografi ya begitu. Nah, mungkin bisa di-spill dong sekilas tentang buku judul tersebut. Mungkin bisa di ini Kapitra, bisa di-spill lah gitu. Siap. Sebenarnya kehadiran daripada buku Jalan Panjang Bonus Demokrasi mematik juga butuh etik dari refleksi menuju akselerasi, itu hadir daripada bagaimana kemudian kita memotret hal sederhana gitu, bahwa segala bentuk sesuatu yang paling dekat dengan kita itu adalah kesuksesan, tapi segala bentuk sesuatu yang paling jauh dari kita adalah mempersiapkannya. Inilah hal yang seringkali kita lupa. Kita harus mengingat bahwa 2030 sampai 2040 mendatang era di mana bonus demografi itu akan terjadi. Kita akan melihat bagaimana populasi jumlah usia produktif hari ini itu akan mengalami peningkatan yang cukup besar sampai di angka 66,8%. Itu data dari CNN dan juga data dari Kemenko PMK pada tahun 2022 dan 2021 kali itu. Apa yang saya sampaikan bahwa kita ini hidup di zaman yang hiperkompetisi banget gitu. Zaman yang dimana semua orang lagi ikhtiar-ikhtiarnya untuk mencapai yang namanya kemajuan pada dirinya. Apa permasalahan-permasalahan yang akan terjadi adalah yang pertama saja kita tinjau dari segi permasalahan jumlah SD yang ada di Indonesia. Berapa banyak sih populasi jumlah SMP yang ada di Indonesia? Ketika kita potret misalnya jumlah lulusan SD yang ada di Indonesia itu tidak mampu di-cover oleh jumlah, jadi problematik itu terusnya SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi dan seterusnya. Perguruan tinggi itu berapa banyak fasilitas lapangan pekerjaan yang kemudian diberikan kepada lulusan yang ada di perguruan tinggi di Indonesia, itu tidak akan mampu tercover gitu. Kenapa? Inilah yang mengakibatkan lahirnya pengangguran organik setiap tahunnya. Bayangkan, ketika ini memasuki tahun 2030 sampai 2040 yang akan datang, apa yang akan terjadi? Pengangguran organik ini akan mengalami peledakan.
Nah sekarang memang bagaimana caranya kita beralih kepada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Kita harus mengingat bahwa kita hidup ini adalah untuk memperpanjang kesempatan, melipat gandakan peluang, meminimalisir resiko. Makanya seperti apa adalah kita harus memanfaatkan era digital hari ini, entah misalnya menjadi konten kreator yang seperti eh, banyak orang yang melakukannya misalnya, atau hal-hal yang lainnya ya, itu salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan gitu. Atau misalkan bekerja sebagai hal-hal dunia kreatif lainnya gitu. Karena transformasi akan selalu ada. Ketika kita menolak, maka kita akan tertinggal oleh zaman. Kita perlu mengingat nih, ada konsep teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin tentang evolusi terakhir. Kemarin juga penggambarannya tentang bagaimana jerapah itu berleher panjang. Gitu. Jadi dulu teori evolusi jerapah itu adalah di mana kemudian dia dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Jadi dulu lehernya jerapah dari pendek menuju panjang karena untuk bertahan hidup, melangsungkan kehidupannya maka dia harus makan. Nah, pada saat itu pohon ini dalam keadaan yang tinggi. Jadi ketika dia ingin makan maka dia harus berikhtiar lebih. Sehingga terjadi dua konsep berubah atau punah. Ini dalam potret kacamata sosialnya. Nah, kalau misalkan jerapah tidak berikhtiar untuk meninggikan lehernya, maka dia akan masuk dalam kategori kepunahan. Sehingga ketika dia punah, maka dia tidak akan mampu untuk melakukan kebutuhan hidupnya. Sama halnya dengan kita di era saat ini, kita harus berubah, kita harus bertransformasi. Ketika kita tidak bertransformasi melihat tantangan zaman yang ada hari ini, maka kita tidak akan mungkin mampu untuk mengalahkan berbagai dinamika yang ada hari ini. Itu poin pentingnya. Berubah atau punah dalam teori konsep sosial yang dijabarkan oleh Charles Darwin gitu. Mulai daripada evolusi manusia, evolusi kera misalnya, terus sampai kepada itu tadi saya sampaikan apa, nah itu bisa menjadi pembuka ya bagi kita bahwa perubahan itu suatu keniscayaan dan jangan pernah kita tolak, tetapi bagaimana kemudian kita mampu untuk mempersiapkan diri kita mengalami zaman yang sifatnya membutuhkan transformasi di hari ini gitu. Perubahan itu adalah keniscayaan. Sisa bagaimana kita tetap bisa bertahan di era perubahan saat ini ya, kan gitu. Nah, ya, kita tadi sempat menyinggung ya, era digital ini adalah era kompetisi begitu ya. Tapi pada faktanya beberapa fenomena orang yang kompatibel itu kadang dikalahkan oleh orang yang punya orang dalam begitu. Jadi ternyata era digitalisasi ini ternyata belum menguntungkan. Masih simpang siur ketika kita mengatakan era kompetisi begitu ya. Sedangkan pada faktanya masih lebih mendominasi siapa yang punya networking kan gitu. Betul. Saya sepakat juga itu ya. Jadi saya baru-baru tadi baca itu quotes yang saya baca di Google itu, banyak orang seringkali menceritakan kesuksesannya kepada orang lain, tapi dia lupa menceritakan siapa yang ada di balik layar gitu, atau siapa yang ada di belakangnya, sehingga kemudian dia bisa meraih kesuksesan itu gitu. Itu salah satu narasi yang baru-baru ini saya baca gitu. Dan ketika saya membaca itu, saya terpotret oleh beberapa klasifikasi ya tentang kacamata milenial hari ini ataupun Gen Z hari ini. Milenial dan Gen Z hari ini itu terbagi atas 3 kategori. Yang pertama ada namanya Gen Z dan milenial elit, yang kedua Gen Z dan milenial potensial, dan yang ketiga adalah Gen Z atau milenial biasa-biasa saja. Ini sesuatu yang sifatnya tidak bisa kita salahkan karena dilahir daripada teori hukum kontrak yang sifatnya kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan dan kita tidak bisa memilih siapa ayah dan ibu kita gitu. Betul. Gen Z adalah mereka yang kemudian terlahir dari anak keluarga ekonomi mapan, terlahir dari anak keluarga orang kaya misalnya pejabat dan seterusnya. Yang jelas apa yang membedakan antara Gen Z dan milenial elit ini dengan Gen Z milenial potensial adalah kalau potensial mereka yang tidak terlahir daripada anak orang kaya, mereka tidak terlahir daripada anak pejabat, mereka yang tidak terlahir daripada orang-orang yang kemudian memiliki ekonomi mapan, tetapi mereka yang kemudian memiliki kemampuan untuk senantiasa ingin bergerak lagi. Jadi pembedanya adalah satu, milenial yang memiliki banyak sekali kesempatan dalam hidupnya, dan milenial potensial ini itu hanya memiliki sedikit kesempatan dalam hidupnya. Nah, kalau milenial dan Gen Z biasa-biasa saja, ini yang kemudian tidak terlahir dari anak orang kaya, tidak terlahir dari anak pejabat, tidak terlahir dari keluarga yang punya ekonomi mapan,
dan tidak punya kemampuan untuk bergerak maju. Ini yang menjadi masalahnya. Dan ini adalah ketiga hal yang ada di pemuda-pemuda kita hari ini. Caranya seperti apa? Bagi saya, punya titik start yang sama. Kita punya kesempatan yang sama, tapi belum tentu kita punya titik sadar yang sama. Ini yang menjadi pembeda. Ketika generasi potensial memiliki titik sadar lebih cepat, maka sedikitnya kesempatan tidak ada masalah. Tetapi Ya. kita titik sadarnya terlambat, ini yang menjadi masalah gitu. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa kesuksesan itu sesuatu yang amat dekat dengan kita, tetapi apa sesuatu yang paling jauh dengan kita lah mempersiapkannya gitu. Katakan mempersiapkan ini adalah keterhubungan dengan titik sadar itu. Gitu. Kita tidak bisa menyalahkan kondisi, karena ketika kita menyalahkan kondisi hari ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang sifatnya dikalahkan oleh tamu. Tetapi kita harus menyambut sama ini dengan yang kira yang kita lakukan. Kita tidak peduli dengan berbagai macam histori yang ada, misalnya, ya kita syukuri. Nah, dari kesyukuran itulah kemudian kita memaknai bahwa ketika kita telah berdamai dengan diri kita sendiri, kita telah berdamai dengan itu yang kita miliki, silahkan ciptakan tracknya. Ketika kita sudah punya tracknya, silahkan jalankan tracknya gitu. Itu yang paling penting hari ini. Dan itu tadi yang disampaikan bahwa orang yang punya networking dan sebagainya, ya karena itu adalah fase yang sifatnya ini ya terjadi secara organik gitu. Bisa tidak kita memilih, misalkan kita ingin dilahirkan dari siapa gitu, orang tuanya siapa gitu, orang tuanya Obama misalnya atau siapa gitu, terserah gitu. Tetapi kita tidak bisa, Ya, betul. kita tidak bisa mengatur dalam hal itu gitu. Tetapi apa yang ada pada diri kita hari ini, ya itu yang kemudian kita coba pahami dan coba kita maksimalkan sebaik-baiknya pemaksimalan gitu. Itu kalau dari saya Siap. Artinya apa? Orang biasa dan orang yang tidak biasa dalam tanda kutip orang yang punya privilege orang tua ya kan, itu memiliki starting yang sama, yakni kesempatan untuk berdaya kan gitu. Nah, betul. tapi saat kita meyakini Bang Peter, seperti tadi Bang Peter yang katakan bahwa selama kita fokus ke diri kita sendiri, pengembangan skill kita, pengembangan keterampilan kita, pengembangan mentality kita, saya yakin dan percaya privilege itu akan datang dengan sendirinya. Betul. Karena meski kita punya jejaring luas, jejaring banyak, tapi ketika kita tidak punya skill atau kemampuan di dalamnya, itu juga kita akan tidak bisa juga terakomodir di situ. Itu sih kalau saya bisa ini tangkap juga gitu. Makanya saya sepakat tadi kata Kak Bitra bahwa menjemput bonus demografi ini memang kita butuh PR besar ya. PR besarnya apa? Fokus pada pengembangan potensi yang saat ini dimiliki oleh muda, kan gitu. Nah, itulah mungkin Bang Peter sendiri latar belakang yang membentuk yang namanya Bang PNS ya. Karena saya juga dapat data, ternyata Bang Peter ini salah satu founder gitu, Bang PNS itu ya. Nah, bisa di feel juga itu Bang PNS itu seperti apa sih? Ya, jadi Bampen itu sebenarnya salah satu inkubasi yang kita buat gerakannya kepenulisan, dan ada beberapa nilai atau ada beberapa hal-hal yang kita tanamkan di Bampen itu tentang bagaimana caranya kita menciptakan pemuda yang tidak berkalah saing gitu dengan banyaknya pemuda yang ada di Indonesia saat ini gitu. Nah, kalau Bampen itu sendiri bukan hanya saya sendiri, tapi saya dibersamai oleh beberapa teman-teman juga dalam satu tim di Bampen Institute. Tetapi satu yang kita percaya bahwa kita dengan kajian Bampen Institute ini ingin berkarya bersama. Terus yang kedua, siapapun yang masuk di Bampen Institute, kita mengenal dengan satu bentuk nama, yakni akselerasi terhadap diri kita dan akselerasi terhadap negeri ini gitu. Refleksi terhadap diri kita dan refleksi terhadap negeri ini. Jadi bukan hanya sesuatu manfaat yang kita dapatkan secara pribadi, tapi bagaimana kemudian negeri ini diberikan kontribusi oleh siapa-siapa saja yang bergabung di Bampen itu. Karena hasilnya ke depan, teman-teman akan disambut oleh kurikulum, teman-teman akan disambut oleh proses, yang pada ujungnya teman-teman akan menghasilkan karya di negeri ini. Itu sih sebenarnya kalau di Bampen itu. Jadi dia membawa belajar yang kemudian pelajarannya sama, pelajaran-pelajaran yang lainnya, pelajaran mata hafal umum dan sebagainya, tetapi kita ada pelatihan-pelatihan yang lain, pelatihan soft skill, pelatihan tentang kepemimpinan yang berbasis tentang nilai-nilai budaya gitu. Tapi pada ujungnya mengantarkan kita untuk berkontribusi secara karya gitu. Itu sih kalau di Bampen itu.